Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa hari Sabtu 7 September 2024 dengan mengambil tema Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Diinspirasikan dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Sahabat Rema yang terkasih, akan saya bacakan perikop ini untuk Anda. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Perikop yang menarik bagi kita, bagaimana kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyempurnakan hari Sabat. Yesus tidak menghilangkan hari Sabat, Yesus menyempurnakan hari Sabat itu sendiri. Penghormatan kepada Tuhan dan juga keselamatan manusia itu menjadi nilai tertinggi di hari Sabat. Ya, penghormatan kepada Tuhan dan keselamatan pada manusia hendaknya menjadi nilai tertinggi di dalam pelaksanaan hari Sabat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang waktu itu yang menganggap hari Sabat adalah segala-galanya. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sehingga seringkali di dalam perikop kita dengar Yesus ditegur karena melakukan tindakan kasih di hari Sabat. Yesus ingin mengajarkan para muridnya dan juga orang-orang yang memaknai hari Sabat begitu picik, begitu sempit, bahwa aturan suci sekalipun tidak boleh membelenggu manusia di dalam kepicikan. Aturan suci agama apapun, ya, tidak boleh kemudian justru membelenggu manusia di dalam kepicikan. Yesus ingin menegaskan bahwa segalanya harus seimbang. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bagi Yesus, menyempurnakan hari Sabat hendaknya membuat orang itu semakin terdorong untuk bertumbuh dalam kasih. Aturan suci sekalipun tidak boleh membelenggu manusia di dalam kepicikan, tetapi justru mendorong manusia untuk bisa bertumbuh dalam kasih. Begitu piciknya cara pandang manusia ketika dia dengan saklek mengikuti aturan suci agama tetapi tidak berbuat kasih. Tentunya ini membuat hidup beragama menjadi terbelenggu di dalam kepicikan. Terus saya teringat di dalam perikop tentang orang Samaria yang baik hati, sebuah perumpamaan yang dipakai Tuhan untuk mengajari para muridnya tentang siapa sama kita. Di dalam perikop orang Samaria yang baik hati, ada seorang yang disamun, ya. Di situ ada tokoh, salah satunya adalah Imam Lewi. Imam Lewi adalah imam yang bertugas di dalam bait Allah. Dikatakan di dalam perikop atau di dalam perumpamaan itu, kalau Bapak Ibu sahabat Rema semua pasti hafal cerita itu, ya. Ada seorang Imam Lewi yang melihat orang yang disamun itu, tapi bisa jadi dia mengatakan dalam hatinya, "Aku kalau mau menyentuh dia, jangan-jangan dia sudah mati. Orang yang disamun itu jangan-jangan sudah mati. Daripada aku
ke sana melihatnya dan menyentuhnya, aku bisa najis, aku mau ke bait suci nih. Kemudian dia bisa jadi semacam itu pikirannya, karena dia terlalu saklek. Aduh, dengan aturan aku nggak boleh menyentuh mayat, nanti menajiskan diri saya. Aku mau bertugas di bait suci. Kemudian dikatakan di dalam perumpamaan itu, kemudian Imam Lewi itu ya, menyingkir daripada risiko menajiskan diriku. Kalau aku menyentuh dia, jangan-jangan dia sudah mayat, ya, jangan-jangan dia bukan hanya orang yang sakit atau sekarat, jangan-jangan sudah menjadi mayat, aku nggak mau menyentuh. Bisa jadi semacam itu. Artinya aturan kemudian membuat dia menjadi picik. Akhirnya dia tidak melewati saja orang yang disamun itu. Itu contohnya bagaimana aturan itu kemudian tidak membuat orang berbuat kasih, tetapi kemudian jatuh pada kepicikan. Sahabat Rema yang terkasih, kiranya di dalam gereja kita juga ada aturan-aturan yang sifatnya semacam itu. Misalnya aturan puasa, pantang puasa setiap kita berada di dalam masa prapaskah. Saya kira juga kita bisa lebih bijaksana mengikuti cara Tuhan, bagaimana Tuhan kita sudah menyempurnakan bagaimana kita hendaknya bersikap tepat dan bijaksana di dalam menghayati hari-hari atau aturan-aturan agama itu. Pantang puasa justru membuat kita terdorong tidak semata-mata pada menahan lapar dan menahan pantang dan puasa itu sendiri, tetapi bagaimana justru itu membuat kita berbuat kasih, mendorong pada kasih. Itulah mengapa Yesus mengatakan anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat, karena juga di dalam pelaksanaan hari Sabat itu maupun aturan-aturan agama, aturan-aturan suci agama pun hendaknya bermuara pada nilai yang tertinggi itu, yakni penghormatan kepada Allah, tetapi juga tidak melupakan bagaimana karya keselamatan hendaknya diwujudkan terus-menerus di dalam tindakan nyata. Konkretnya adalah tindakan kasih, supaya kita bisa bersikap tepat dan bijaksana untuk melihatnya, dan juga kita tidak akan merasa sempit atau picik di dalam melihat aturan-aturan agama di dalam kehidupan iman kita. Selamat beraktivitas dan semoga hari ini menjadi berkat bagi sahabat Rema semuanya. Semoga keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, diberkat oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.